ketika Donald Trump, Presiden Amerika terpilih, baru-baru ini menyatakan minatnya untuk menguasai Greenland. Dunia pun terhenyak, bukan hanya karena usulan tersebut terasa tidak masuk akal, tapi karena Greenland, pulau terbesar di dunia, menyimpan rahasia yang jauh lebih besar dari sekadar potensi geopolitik. Greenland adalah salah satu kawasan terakhir di bumi yang menawarkan wawasan luar biasa tentang keanekaragaman hayati Arktik, evolusi kehidupan di lingkungan ekstrim, dan dampak perubahan iklim global. Trump berargumen bahwa Amerika Serikat perlu mengakuisisi Greenland demi keamanan nasional dan bahkan mengatakan akan menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuan itu. Pernyataan ini spontan memicu kontroversi diplomatik dengan Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen. Ia menegaskan bahwa Greenland sebagai wilayah otonom Denmark tidak untuk dijual. Greenland, negara konstituen di bawah kerajaan Denmark yang terletak di antara Samudra Arktik dan Atlantik. Greenland merupakan pulau terbesar di dunia dengan luas 2.166.086 km persegi. Erik the Red, seorang penjelajah Norse, adalah orang yang menamai pulau itu. Ia berambut merah dengan jenggot merah dan temperamen yang berapi-api. Erik mengisahkan seorang penjelajah pemberani, pendiri pemukiman Eropa pertama di Greenland dan ayah dari Leif Erikson, orang Viking pertama yang menginjak kaki di benua Amerika Utara. Erik ingin menarik lebih banyak pemukim ke pulau itu sehingga ia memilih nama yang terdengar menarik dan menjanjikan, yaitu Greenland. Lalu kenapa bangsa Viking menghilang dari Greenland 400 tahun setelah menetap di sana? Penelitian baru yang dipimpin oleh Universitas Harvard dan Penn State menggunakan catatan geologi dan iklim menemukan fakta kenaikan permukaan laut kemungkinan berkontribusi pada hilangnya bangsa Viking dari pulau itu pada abad ke-15. Greenland memiliki 56.000 penduduk. Sebagian besar adalah keturunan suku Inuit dari budaya Thule III yang memasuki Greenland utara dari Kanada sekitar abad ke-12. Pada saat itu, bangsa Norse telah tinggal di bagian selatan pulau itu sejak tahun 985 Masehi. Mereka tinggal di Greenland hingga sekitar tahun 1450 Masehi. Dua gelombang imigrasi besar pertama orang Inuit adalah Paleo-Eskimo yang menjalani kehidupan utama mereka di tundra untuk mencari rusa kutub, kasturi, dan lain-lain. Sejak tahun 986, bagian barat Greenland dihuni warga Islandia dan Norwegia. Mereka lalu membentuk 3 pemukiman: pemukiman timur, pemukiman barat, dan pemukiman tengah. Sebagian besar Greenland tertutup oleh es, salju, dan gletser, sehingga negara Arktik ini berwarna putih dengan lapisan es. Sebuah bentangan es raksasa yang mendominasi lanskap pulau ini merupakan massa es terbesar kedua di dunia setelah lapisan es Antartika. Dengan luas mencapai 1,71 juta kilometer persegi, lapisan es ini menutupi 80% daratan Greenland. Bayangkan jika lapisan es ini mencair seluruhnya, permukaan laut global akan naik sekitar 7,2 meter dengan ketebalan pun mengagumkan, rata-rata mencapai 1,67 km dan di beberapa titik bahkan mencapai lebih dari 3 km. Lapisan es ini bukanlah sekadar gundukan es beku, melainkan arsip raksasa yang menyimpan sejarah iklim bumi selama jutaan tahun. Selain lapisan es yang luas, Greenland juga memiliki pegunungan yang menjulang tinggi, fjord-fjord yang dalam, dan tundra yang membentang di sepanjang tepi lapisan es. Keindahan alam Greenland yang unik menarik wisatawan dari seluruh dunia, terutama mereka yang tertarik pada petualangan di alam liar Arktik. Di sini, matahari tidak terbenam dari akhir Mei hingga akhir Juli atau awal Agustus. Jadi, di bagian Greenland, matahari tengah malam dapat dilihat oleh pengunjung selama 24 jam. Bahasa Greenland adalah bahasa utama, yaitu Kalaallisut, merupakan bahasa resmi sejak tahun 2009. Bahasa ini merupakan bahasa Eskimo Aleut yang berkerabat dekat dengan bahasa Inuit di Kanada seperti Inuktitut. Banyak mamalia laut hidup di lautan sekitar pulau, termasuk anjing laut, walrus, dan paus, beruang kutub, rusa kutub, serigala, rubah kutub, dan lembu kasturi dapat ditemukan berkeliaran di lapisan es pulau. Secara geografis, Greenland merupakan bagian dari benua Amerika Utara. Namun, politik dan budaya Greenland sejak lama dikaitkan dengan Eropa, khususnya Norwegia dan Denmark.
karena sejarah kolonialisme di sana. Pada abad ke-14, pemukiman Norse mengalami kemunduran, kemungkinan akibat mendinginnya iklim di Greenland, dan di abad ke-15 pemukiman itu pun tak lagi dihuni. Selama abad ke-16 dan ke-17, pemburu paus Belanda dan Inggris melakukan perjalanan di laut sekitar Greenland. Mereka terkadang berinteraksi dengan penduduk setempat, namun tidak ada upaya kolonisasi yang dilakukan. Hingga di tahun 1721, Hans Egge muncul dan mendirikan perusahaan dagang di dekat Nuuk, ibu kota Greenland saat ini, dan atas izin kerajaan Denmark Norwegia, inilah menjadi awal mula era kolonial di Greenland. Di tahun 1814, ketika Denmark dan Norwegia berpisah, Greenland diserahkan kepada Denmark. Wilayah ini sepenuhnya terintegrasi dengan negara Denmark pada tahun 1953. Di tahun 1979, referendum mengenai pemerintahan sendiri diadakan di Greenland dengan hasil 70% masyarakat ingin agar Greenland memiliki otonomi yang lebih besar. Denmark pun memberikan status pemerintahan sendiri kepada Greenland sebagai hasilnya. Pada November 2008, lebih dari 75% warga Greenland memberikan suara pada referendum tidak mengikat yang menyerukan otonomi lebih besar. Usulan itu pun disetujui oleh Denmark. Greenland kemudian menjadi wilayah otonom Denmark yang mulai mengambil alih tanggung jawab atas sejumlah urusan pemerintahan di tahun 2009. Kendati begitu, Denmark tetap memegang kendali atas kewarganegaraan, kebijakan moneter, urusan luar negeri, serta pertahanan. Saat ini, Greenland tengah mengupayakan kemerdekaan dari Denmark. Perdana Menteri Greenland, Muto EGD, mengatakan sudah saatnya rakyat Greenland mengambil langkah sendiri atas masa depannya. Negara itu menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer dan menjadikan Raja Denmark Frederik ke-10 sebagai kepala negara secara seremonial. Greenland secara luas diyakini memiliki potensi harta karun yang sangat banyak, berbagai sumber daya alam termasuk seng, timah, emas, biji besi, unsur tanah jarang berat dan ringan, tembaga dan minyak. Perekonomiannya sebagian besar bergantung pada perikanan. Wilayah itu ditopang pemerintah Denmark yang jumlahnya mencapai 1/5 dari PDB. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pihak tertarik pada sumber daya alam Greenland termasuk penambangan mineral langka, uranium dan besi. Sumber daya ini mungkin menjadi lebih mudah diakses karena sebagian es yang menutupi Greenland mencair akibat pemanasan global. Trump mungkin juga tertarik pada potensi pertambangan di daratan Greenland yang luas. Saat ini, yang menjadi perhatian khusus adalah mineral bumi yang langka yang belum ditambang tetapi berada di bagian selatan Greenland, kata seorang profesor madya Royal Danish Defence College, Mark Jacobsen. Mineral ini sangat penting dalam semua jenis ekologi, mulai dari telepon seluler hingga turbin angin. Trump mengklaim bahwa kendali atas Greenland sangat penting bagi keamanan nasional dan ekonomi AS. Meskipun retorika Trump mungkin tampak tak biasa, kenyataannya selama lebih dari 1 abad, sejumlah presiden AS telah berusaha mencoba untuk menguasai Greenland.